Di era digital yang dipenuhi budaya populer dan viralisme, banyak orang terdorong untuk menjadi trendsetter atau setidaknya mengikuti tren yang sedang viral. Sayangnya, tren fashion, gaya rambut, hijab, hingga standar bentuk tubuh seringkali menjebak kita untuk meniru orang lain secara berlebihan. Fenomena FOMO, Fear of Missing Out, membuat generasi Gen Z merasa takut ketinggalan, padahal tren hanyalah siklus yang terus berganti dan tidak pernah ada habisnya. Ketika hidup hanya dihabiskan untuk mengejar tren, seseorang bisa kehilangan jati dirinya. Duh, bosan banget. Kita kalau sendirian. Daerah mana ya? Hai Rana. Kamu ngapain? Aku lagi baca buku nih. TikTokan yuk. Yuk. Aku Leona, kelas 1 SMA. Aku menjalani hidupku sebagai murid SMA biasa. Hari-hariku biasa. Rumahku, sekolahku, teman-temanku, semuanya seperti biasa. Nggak ada yang beda, masih sama. Anak-anak, ayo besok kelas kita belajar, ayo kita belajar. Guru. Anak-anak, tolong yang HP-nya dicas ambil dulu ya. Gimana kalian ini mau nonton pelajaran, kelas belum rapi? Cepat. Kalian ini Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan membagikan hasil ulangan matematika kalian pada pertemuan sebelumnya ya. Anak-anak, untuk yang namanya dipanggil harap segera masuk ke depan ambil kertas ulangannya ya. Pertama ada Gabriel Ardi. Belajar kamu ini. Laura Zalin. Terus angkat. Selanjutnya Leona, maju ke depan. Selamat Leona, dari kamu tertinggi di kelas. Tepuk tangan semua. Oke anak-anak, itu adalah nilai matematika kalian pada pertemuan sebelumnya. Bapak harap kalian juga masih bawa belajar lagi, dan Bapak momennya karena di kelas ini nilainya banyak yang di bawah KKM. Dan selama untuk yang sudah dari KKM dan nilainya sudah bagus, pertahankan hal tersebut, jangan sampai turun. Meski begitu, rasanya di hati ini ada yang menjanggal. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu berputar di benakku. Leona. Kenapa dari tadi melamun aja? Gak apa-apa kok. Kamu kok tumben sendirian aja? Kenapa gak bareng aja, Lin? Gak apa-apa, emang lagi gak bareng aja. Leona! Ada tren baru nih, bikin ya? Ayo. Ih, FOMO deh kalian tuh. Emang kenapa sih? Gak boleh. Kalian tuh ngapain sih FOMO-FOMO kayak gitu? Ada tren dikit aja langsung diikutin. Apa yang dikatakan Karya benar juga. Ngapain sih aku ikutin tren gak jelas? Kok aku spontan bilang begitu sih? Padahal kan sebelumnya aku gak suka TikTok kan.
alhamdulillah dapat nilai tertinggi lagi. Wah, hebat. Ini baru Ibu. Iya, makasih Ibu. Suasana di rumah yang biasa itu entah mengapa kini terasa janggal. Tidak hanya di rumah, namun begitu pula di sekolah dan di tempat lain. Sesuatu yang mengganjal di hatiku membuatku merasa demikian. Perasaan apa ini sebenarnya? Lena, ada tren baru lagi nih. Mana? Ini. Oh, kita harus juga bikin nih. Aku sebenarnya kenapa sih? Udah dikatain FOMO, masih aja. Kita aja langsung diikutin. Kenapa sih? Emang kenapa sih? Biarin aja. Ya, FOMO tau nggak? Biarin sih. Aku mau ke kamar. Ya, oke deh. Aku ini kenapa sih? Dulu aku nggak kayak gini. Kenapa aku sekarang jadi seperti ini? Kenapa aku ingin menjadi sama seperti orang lain? Aku memendekkan hijabku dan mengikuti tren TikTok itu untuk apa sebenarnya? Untuk menjadi sama seperti orang lain? Atau karena aku takut menjadi berbeda? Lena, udah dong. Iya maaf. Aku capek belajar mulu. Memang hasilnya memuaskan. Tapi itu semua belum cukup. Beberapa dari mereka juga masih bisa mengalahkanku. Bahkan lebih baik dariku. Mereka semua lebih seperti effortlessly smart. Tanpa harus belajar giat, mereka bisa. Memang bawaan lahir. Sedangkan aku, belajar mati-matian hingga berpikiran negatif seperti ini terus. Aku ini hebat dan berbakat di bidang apa? Nggak ada yang beda, seperti sama diriku. Aku sedih memenuhi ekspektasi orang lain. Mengapa diriku seperti itu? Aku memendekkan hijabku, sesuatu yang mengganjal di hatiku. Mengapa aku merasa terganggu sekali? Lebih baik dariku. Padahal kan sebelumnya aku nggak suka TikTok kan. Kenapa aku merasa tidak nyaman? Apa karena aku tidak bisa menjadi diriku sendiri? Karena aku tidak bisa mengekspresikan diriku sendiri? Belakangan ini, aku merasa tertekan oleh tekanan sosial maupun tekanan akademik untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Aku selalu melakukan hal yang sekiranya disukai orang, tapi tidak disukai dengan diriku sendiri. Sepertinya aku memang kehilangan jati diriku sendiri ya. Beberapa kali aku mencoba menjadi diriku sendiri, aku merasa kehilangan kepercayaan diriku. Seakan menjadi diriku sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi orang padaku. Aku benci menjadi people pleaser, tapi mengapa aku kehilangan kepercayaan diriku hanya untuk mengekspresikan diriku? Apakah mereka akan tetap menerimaku jika aku menjadi diriku sendiri? Kenapa? Kenapa menjadi diri sendiri itu susah sekali rasanya? Sayang, Mama capek Bu. Mama capek harus memenuhi ekspektasi orang lain. Bahkan buat jadi diri Leona aja susah Bu. Mama udah capek. Leona, oh Leona putri kecilku, hidup itu pasti ada susah senangnya ya. Tapi bukan berarti kamu terpuruk akan kesusahan tersebut. Cukup jadi dirimu sendiri sayang. Tapi aku takut Mama gak memenuhi ekspektasi orang lain Bu. Tidak peduli apapun yang akan mereka lakukan sayang, akan selalu ada orang yang menyukai kamu dan orang yang tidak menyukai kamu. Hiduplah sesuai keinginanmu sendiri nak, berhenti terlalu memikirkan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Ibu akan selalu di sini bersamamu sayang. Bu, aku gak bisa. Sayang, itu semua bukan salah kamu. Kamu gak perlu minta maaf ya. Ibu gak pernah menuntutmu untuk menjadi yang sempurna. Jangan pernah membandingkan dirimu menjadi orang lain. Fokus pada kemajuanmu sendiri. Ibu hanya ingin Leona menjadi orang yang berguna di masa depan kelak ya. Jadi, ada yang menerimaku sebagai diriku sendiri. Tidak apa-apa jika mereka menjauhiku.
Aku yakin ada yang menerimaku di luar sana. Gak apa-apa kok, aku nyaman. Ih, kamu tadi ketinggalan zaman banget deh, Mas. Ya, aku sudah mendapat itu. Tapi, mengapa orang-orang memandang penampilan? Bukannya bagus memakai hijab panjang? Oh iya, zaman berubah. Pola pikir orang-orang pun berubah. Sekarang, mereka berpikir bahwa menjadi muslimah itu ketinggalan zaman ya? Ironis sekali. Masya Allah, kamu cantik banget hari ini. Masya Allah, makasih. Kamu juga. Ih, kamu pakai hijab panjang ya sekarang? Iya. Aku suka banget deh. Asik. Kamu mau ikut kita kantin nggak? Sekalian bagi tips supaya hijabnya tetap panjang. Boleh, yuk, yuk. Aku taruh tas dulu ya. Tuh, kan lihat deh, mulai kasih azarin mah pendekin hijab. Sebenarnya aku ilfil sih, mereka tuh fungsi hijab buat apa sih? Ternyata dia beneran jauhin aku ya semenjak aku berpenampilan beda. Bahkan ngajakin tiktokan pun nggak lagi. Tapi nggak apa-apa, aku merasa lebih nyaman seperti ini. Alhamdulillah. Di dalam hidup kita perlu skala prioritas, di mana kita harus menempatkan diri kita pertama sebelum orang lain dalam aspek apapun. Jadi bahagia bukanlah suatu kasus kriminal, maka jadilah diri sendiri.